Halo teman-teman semua, udah tanggal 2 Desember nih. Udah pada bayar SPP TPBB belum? Kalau misalnya belum, hati-hati ya. Di beberapa daerah itu sudah jatuh tempo pembayaran SPP TPBB nih. Kalau misalnya teman-teman yang di DKI Jakarta, ya kita masih ada waktu lah ya. Kita masih ada waktu 1 minggu lagi untuk bisa melunasi pembayaran SPP TPBB tahun 2022 ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang di DKI Jakarta, kalau misalnya belum bayar, dibayar sekarang juga ya. Apalagi kalau masih punya tunggakan nih dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebagai informasi, mungkin angin seger nih buat teman-teman untuk bisa memotivasi biar bisa bayar SPPT PBB P2-nya segera. Yaitu bahwa di DKI Jakarta ya, di Pergub itu diatur mengenai banyak sekali insentif-insentif untuk PBB P2 di DKI Jakarta. Insentifnya seperti apa sih? Dan berapa besar insentif yang diberikan? Dan kriteria untuk memperolehnya seperti apa? Ada apa dengan pajak? Halo teman-teman semua, jadi saya mau mengingatkan lagi ya, bahwa SPPT PBB kalau misalnya belum dibayar, itu dibayar sekarang juga. Nah, tapi sebelumnya, di sini saya mau mengingatkan lagi nih, bahwa banyak sekali bonus-bonus ya, diskon-diskon yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk SPPT PBB tahun 2022 ini. Yaitu kriterianya, yang pertama adalah kalau misalnya NJOP kita itu di bawah 2 miliar rupiah, maka kita diberikan pembebasan PBB P2 sebesar 100%. Nah, berarti kalau misalnya NJOP kita itu ya kurang dari 2 miliar, ya kita bebas ya, kita tidak ada PBB yang harus dibayarkan. Seperti itu. Untuk tahun 2022 ini. Nah, jadi teman-teman, NJOP itu apa sih sebenarnya? Ya, NJOP itu sebenarnya ya nilai rata-rata dari bangunan atau tanah kita gitu. Itu bisa diperoleh dari harga transaksi ataupun kalau emang tidak ada transaksi yang terjadi ya dibandingkan dengan harga properti di sekitar, misalnya seperti itu ya. Nah, NJOP itu ditentukan oleh pemerintah dan itu bisa kita lihat di SPPT kita ya. Nah, kalau misalnya kita mau tahu NJOP yang kita miliki gitu ya, dari properti yang kita miliki baik itu tanah ataupun bangunan, ya kita tinggal lihat ke SPPT kita itu nilainya NJOP-nya tuh berapa gitu ya. Istilahnya bangunan dan tanah kita tuh dinilai berapa oleh pemerintah. Kalau misalnya ternyata di bawah dari 2 miliar, ya alhamdulillah berarti udah beres urusan gitu, tidak ada yang dibayarkan. 2 miliar ini kriterianya seperti apa sih? Kriterianya adalah ya itu harus berupa rumah tapak oleh wajib pajak orang pribadi gitu ya. Jadi tidak hanya nilainya aja nih, tapi bentuknya itu harus rumah tapak dan juga milik orang pribadi. Kalau misalnya bukan rumah tapak gimana? Ya nggak masuk kriteria gitu ya. Nah terus Viv, kalau misalnya dia itu rumah tapak punya orang pribadi, tapi di atas 2 miliar nih, itu gimana dong? Kalau misalnya seperti itu, ya tidak dibebaskan 100% ya. Tapi kita lihat ukuran propertinya itu seperti apa. Nah, jadi kita acuannya adalah ukuran kalau misalnya nilai NJOP-nya itu sudah di atas 2 miliar gitu ya. Nah, di sini di Pergub ini diberikan pembebasan sebagian gitu ya. Jadi pembebasan sebagian itu berarti ya dikurangin gitu. Yaitu sebesar kalau misalnya tanah itu diberikan pembebasan sebesar 60 meter persegi. Nah, untuk bangunan itu 36 meter persegi. Jadi kalau misalnya contoh nih Pak Agus. Pak Agus itu punya rumah sama tanah. Nah, tanahnya itu seluas 100 meter persegi. Dan juga rumahnya itu sebesar 50 meter persegi. Contohnya seperti itu ya. Nah, terus nanti kita lihat nih NJOP tanahnya berapa, NJOP bangunannya berapa. Nanti rumusnya berarti kan karena ada pembebasan ini dikurangin dulu dong. Tadi ya tanahnya itu 100 meter persegi. Ada pembebasan menurut Pergub ini sebesar 60 meter persegi. Jadi yang jadi acuan adalah sisanya yaitu 40 meter persegi dikalikan NJOP-nya berapa, dikalikan dengan tarif PBB-nya untuk tanahnya tadi. Kemudian untuk bangunannya,
Nah, bangunannya juga sama. Berarti kan tadi 50 meter persegi. Terus dikurangi dengan 36 meter persegi, jadi sisanya 14 meter persegi. Lalu dikalikan dengan NJOP-nya berapa dan tarifnya itu berapa, begitu. Di sini juga jangan lupa untuk menggunakan NJOP TKP ya. Nah, ini tapi sebenarnya kita nggak perlu pusing-pusing ya, karena yang namanya PBB, P2 itu ya sudah dihitung oleh pemerintah ya secara jabatan. Jadi ya kita asal tahu aja nih gitu. Kita udah tahu, oh iya ada diskon ternyata ya. Jadi kita membayar itu sudah tahu dasarnya itu seperti apa, seperti itu. Oke, dan di sini juga ada diskon ya, diskon lagi yaitu sebesar 10% dari PBB P2 yang terutang gitu. Jadi tadi dijumlahkan ya PBB yang terutang dari tanah, PBB yang terutang dari bangunan. Nah, itu dikalikan 90% karena ada pembebasan 10% tadi, seperti itu ya. Oke, itu untuk PBB yang terutang pada tahun 2022. Nah, terus Viv, kalau misalnya gue punya tunggakan nih, ternyata gue ada beberapa tahun ya itu belum bayar PBB, gimana dong? Apakah bisa dapat diskon juga? Nah, bisa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu punya tunggakan dari tahun 2013 sampai ke tahun 2021, itu kita bisa mendapatkan potongan PBB yang perlu dibayarkan gitu, yang terutang itu sebesar 5% gitu. Lo kok kecil banget sih, Viv? Ya, sebenarnya ada tarif yang lebih besar ya, yaitu 10%, tapi kita harus membayarkannya pada periode Juni sampai Oktober 2022. Karena sudah kelewat gitu ya, kita sudah masuk ke bulan Desember gitu ya sekarang, ya kita hanya mendapatkan diskon 5% dari tunggakan tadi, seperti itu. Ini pun juga sudah bagus ya, karena kita dalam tunggakan ini kita sudah dibebaskan dari sanksi administrasi gitu. Jadi sanksi administrasinya bebas dan juga pajaknya dapat diskon 5% atas tunggakan tadi. Jadi tunggu apa lagi? Yuk dilunasi segera. Viv, ternyata pajaknya yang dibayarin lumayan gede nih. Gimana ya, bisa nyicil nggak ya? Oke teman-teman, soal angsuran ya, cicilan, itu sebenarnya bisa dilakukan. Menurut Pergub ini, itu angsuran bisa dilakukan sebanyaknya maksimal itu 6 kali cicilan, paling lama 6 bulan gitu ya. Jadi kita mengajukan sendiri ke pemerintah, lalu kita mengajukan nih mau berapa bulan dan berapa banyak angsurannya. Paling banyak itu 6 bulan, paling lama, dan 6 kali angsuran. Tapi untuk tahun ini mohon maaf sudah tidak bisa ya, karena paling lama itu diajukan tanggal 29 Juli tahun 2022 kemarin. Mungkin ini bisa jadi catatan untuk tahun depan ya. Kalau misalnya dirasa tahun ini wah ternyata cukup besar nih PBB yang dibayarkan. Oke, kalau gitu di tahun depan biar kita bisa membayarnya tidak secara tunai tapi secara angsuran, kita bisa ajukan segera ke website untuk pengajuan angsuran ini gitu ya. Oke, semoga sudah jelas ya dari penjelasan saya. Oh ya, teman-teman, sebagai informasi, ternyata DKI Jakarta itu juga memberikan insentif pembebasan PBB P2 untuk golongan tertentu nih. Nah, maksudnya golongan tertentu itu siapa aja sih? Nah, di sini itu dijelaskan bahwa ada pembebasan PBB untuk guru, dosen, tenaga pendidikan, veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, purnawirawan polisi, dan juga TNI, mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan gubernur, mantan wakil gubernur, dan pensiunan PNS. Jadi kalau misalnya teman-teman itu termasuk dari salah satu yang berhak untuk menerima pembebasan PBB P2 tadi, itu bisa dibebaskan seluruhnya ya, alias 100%. Tapi ada syaratnya, yaitu harus mengajukan permohonan. Nah, permohonan ini bisa dilakukan dengan mengisi formulir berikut ya. Nah, di sini ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan nih. Nah, jadi kalau teman-teman itu termasuk dari yang berhak, itu bisa melampirkan dokumen berikut ya. Yaitu yang pertama adalah fotokopi KTP dari pemohon yang beralamat di Provinsi DKI Jakarta
dan KTP pemberi kuasa jika dikuasakan. Yang kedua, itu adalah fotokopi dari surat keputusan atau surat pengangkatan gitu ya. Surat keterangan yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berhak untuk mendapatkan pembebasan tersebut gitu. Jadi kita termasuk yang mana nih? Kalau misalnya kita itu adalah guru atau tenaga kependidikan, kita harus melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai guru dan tenaga kependidikan dan atau dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi. Atau kita melampirkan fotokopi keputusan Menteri Sosial RI tentang penetapan sebagai perintis kemerdekaan. Atau kita melampirkan fotokopi keputusan tentang pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang. Atau kita melampirkan fotokopi keputusan sebagai purnawirawan, atau fotokopi keputusan sebagai pensiunan, atau fotokopi surat keterangan kematian dalam hal penerima pembebasan PBB P2 telah meninggal dunia. Dan juga yang ketiga adalah fotokopi SPPT PBB P2 untuk objek yang dimohonkan. Nah, di sini juga ada lampiran-lampiran yang perlu dilengkapi, yaitu kalau misalnya kita itu adalah seorang guru atau dosen atau tenaga kependidikan perguruan tinggi, itu perlu melampirkan format sebagai berikut ya, yaitu sebagai di lampiran Pergub DKI nomor 19 tahun 2021. Nah, ini adalah sebagian dari persyaratannya ya. Kalau misalnya mau lihat selengkapnya itu bisa di Pergub nomor 19 tahun 2021. Nah, nanti setelah kita melengkapi semua dokumennya, persyaratannya, dan juga kita ajukan ke UPPD, nanti UPPPD itu akan melakukan penelitian ke lapangannya. Apakah kondisinya itu sesuai nih dengan yang diajukan tadi, seperti itu. Oh ya, ada catatan yang perlu di-highlight di sini ya. Kalau misalnya ingin mengajukan untuk yang golongan tertentu ini, pembebasan PBB P2-nya, maka dia itu rumahnya bukan untuk kegiatan komersial ya, jadi bukan untuk toko atau jualan gitu ya, jadi bukan ruko, tapi harus rumah yang memang ia tinggali, seperti itu. Oke, mungkin sekian ya video dari saya, semoga cukup mencerahkan dan juga memotivasi teman-teman untuk membayar PBB P2 beserta tunggakannya ya. Cek segera di SPPT-nya dan juga mungkin diingat-ingat nih tunggakannya itu dulu sebesar apa. Nanti biar kita bisa mendapatkan diskon selama masih ada. Kapan lagi gitu ya. Jangan kita terlalu berharap di tahun depan ada lagi karena ya kita sebagai informasi ya ini insentifnya diberikan karena kita masih dalam masa pemulihan ekonomi nasional. Kalau misalnya kita sudah pulih di tahun depan, bisa jadi insentif ini tidak ada lagi. Jadi ya kita manfaatkan kesempatan ini dan kita bisa membayarkan SPPT PBB kita segera. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini di DDTC Indonesia dan nantikan video berikutnya. Sampai jumpa!